Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hajah TV Channel dalam acara Hajah Podcast. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihul Haq. Saya akan memandu acara ini, yaitu dalam tema bagaimana kehidupan santri Algebra International Islamic Boarding School dari sisi kesehatan. Ya. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yaitu Ibu Bidan Fitriani Nuraini, yang mana beliau juga selaku tim kesehatan di Algebra International Islamic Boarding School. Baik, untuk informasi para pemirsa Hajah TV, bahwasannya sebelum kita melaksanakan ini, kita telah melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan juga kita telah melaksanakan swab antigen yang mana alhamdulillah hasilnya negatif, ya, dan juga telah melaksanakan program vaksin baik untuk staf, pengajar maupun para santri. Baik, mungkin langsung saja ya Bu Bidan ya. Kita ingin tahu bagaimana profil singkat dari Ibu Bidan Fitriani Nuraini. Silahkan Ibu Bidan. Ya, baik, terima kasih Ustadz Fatih. Perkenalkan, nama saya Bidan Fitriani Nuraini. Saya sebagai petugas klinik di Pondok Pesantren Algebra IBS. Ada juga penanggung jawab klinik Dr. Friana Asmeli. Beliau juga sebagai Kepala RSUD Keramat Jati, Ustaz. Masya Allah, ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Jadi tim kesehatan Algebra International Islamic Boarding School ini benar-benar sangat mumpuni lah gitu ya di bidang kesehatan ya Bu Bidan. Orang-orangnya Insya Allah yang luar biasa. Masya Allah. Mungkin ya itu kan profil secara umum nih, ya kan. Tapi kan kita pengen tahu dong bagaimana profil singkatnya Bu Bidan nih ya. Bagaimana mungkin sepak terjang dari karirnya ya, dari sebelum-sebelumnya bisa jadi bidan dan juga bisa langsung jadi bidan di Algebra International Islamic Boarding School ini. Ya. Cerita sedikit nih ya Ustaz ya. Ya, silakan. Sebelumnya saya tuh dulu waktu zaman sekolah gak mau jadi bidan, Ustaz. Oh gitu. Sebenarnya iya. Dulu tuh pas lulus kuliah tuh saya nyarinya tuh pengennya jadi psikolog. Jadi psikolog iya. Tes lah universitas ini itu gitu. Padahal dulu nggak ada yang lolos gitu. Iya nggak ada yang lolos. Orang tua saya lah, mama bilang coba masuk di kebidanan gitu kan ya. Ikutan tes tuh sekali langsung masuk. Langsung lulus juga. Mungkin udah takdirnya jadi bidan juga ya bisa deh gitu ya. Jadi psikolog susah gitu masuknya. Jadi bidan sekali tes langsung masuk gitu. Iya. Emang udah takdir ya. Iya, udah takdir di kebidanan kali ya gitu Ustaz. Ya, dulu tuh saya ngambil kebidanannya itu di kampus Dikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Oh, di Bandung ya. Ya, di Bandung. Ya. Saya sebenarnya orang Bandung, Ustaz. Oh, asli. Ya, asli orang Bandung saya tuh. Kuliah di Cimahi. Cimahi itu tetangganya Bandung. Iya, gitu, kuliah di Cimahi. Lalu saya lulus 2018, Ustadz. Lulus 2018. Abis di wisuda saya langsung kerja, Ustadz. Di BPM. BPM itu bidan praktek mandiri, Ustadz ya. Jaga ya kayak gitu, bidan nolong yang lahiran, KB yang kayak gitu-gitu, Ustadz ya. Selama setahun tuh di BPM. Iya. Lanjut saya di klinik. Iya, di klinik. Di klinik 1 tahun juga. 1 tahun juga. Iya, di klinik 1 tahun juga. Terus abis itu saya lanjut mau nikah, Ustaz. Ya, kebetulan suami saya itu orang Bogor. Ya, orang Bogor. Jadi saya setelah menikah pindahlah ke Bogor. Suami saya kebetulan ngajar juga di sini. Ngajar juga di sini. Terus kebetulan di pesantren ini ada kliniknya. Kayak gitu. Ada kliniknya. Terus suami nawarin lah, gimana nih daripada diem, cobain aja dulu gitu ya masuk ya klinik, gitu ngelamar ke sini. Ternyata alhamdulillah gitu keterima di klinik pesantren Algebra ya. Ya sampai saat ini saya di sini. Kenapa saya tiba-tiba ada di sini itu suami saya yang bawa ke sini. Terus bagaimana pendapatnya Ibu Bidan nih dari sisi kesehatannya, dari segi kesehatannya, maksudnya dari segi fasilitas yang ada di Algebra ini bagaimana? Luar biasa, Ustadz. Fasilitas yang ada di pesantren Algebra ini
lengkap sekali Ustadz. Lengkap banget. Iya, dari kliniknya, dari tempat tidurnya, dari fasilitas kayak buat ngecek tekanan darah, berat badan, tinggi badan, obat-obatan kayak gitu kan. Terus di sini juga ada ambulannya Ustadz. Ada ambulannya juga. Iya, ada ambulannya juga. Masya Jadi buat santri kalau misalkan santri sakitnya berat gitu Ustadz, nggak bisa ditanganin di klinik, itu dibawa. Kita juga udah kerjasama sama rumah sakit Ciawi Ustadz. Masya Allah. Iya, jadi kalau misalkan ada yang emang urgent harus dirujuk ke rumah sakit, kita udah kerjasama tuh sama rumah sakit Ciawi Ustadz, dekat juga kan dari sini. Jadi gitu. Penanganannya sangat maksimal ya Bu Bidan ya. Insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Itu mungkin dari segi ya alhamdulillah itu dari segi penanganan secara umumnya ya. Iya. Otomatis pastinya mendukung banget dong, ya kan? Iya. Insya Allah kalau fasilitas di sini amat sangat mendukung. Amat Ustadz. sangat mendukung ya fasilitas. Kemudian itu kan dari fasilitas nih Bu Bidan nih. Pastinya kan butuh dong yang namanya nggak cuma fasilitas aja, tapi kan mengenai lingkungan juga dong. Nah mungkin menurut Bu Bidan lingkungan yang ada di Algebra International Islamic Boarding School ini sangat mendukungkah ya untuk kesehatan dan lain sebagainya untuk kehidupan para santri dan juga para pengajar yang lainnya? Di sini lingkungannya amat sangat mendukung Ustadz, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Posisinya pesantren ini di puncak. Ustadz tahu sendiri kan ya, puncak, aduh suasananya asri, sejuk gitu, udaranya dingin ya Ustadz ya. Begitu pula di dalam pesantren Algebra ini, selain sejuk, dingin, banyak pepohonan juga di sini Ustadz. Oh gitu. Jadi udaranya seger ya Bu Bidan? Iya, seger banget. Pagi-pagi tuh seger gitu ya, pagi-pagi bangun tidur ngirup udaranya tuh insya Allah gitu ya, seger gitu. Matahari juga masuk banyak gitu. Jadi memudahkan santri-santri untuk berjemur kan Ustadz, apalagi lagi pandemi kayak gini kan. Ya, betul. Harus kita tuh ya minimal 15 menit lah gitu berjemur ya gitu. Terus dari sumber airnya juga gitu ya, gede, bersih, soalnya dari gunung langsung dari di gunung, sini. iya, benar. Kayak gitu. Jadi bersih juga jernih lah, jernih, pokoknya iya. enak banget lah ya. Enak, alhamdulillah. Benar-benar. Alhamdulillah itu dari segi lingkungannya, jadi ya pastilah itu membuat nyaman juga kan. Nyaman iya. Nyaman, betah. Habis itu apalagi untuk belajar pasti enak banget itu ya. Nyaman Ustadz, insya Allah. Oh ya baik, itu kan dari segi lingkungannya. Iya. Bagaimana kemudian kalau misalkan penanganan sendiri dari pihak kesehatan Algebra nih, penanganan untuk kondisi kesehatan santri ini dari segi jasmani dan rohaninya seperti apa itu Bu Bidan? Kalau misalkan penanganan dari jasmaninya ya Ustadz ya, dari jasmaninya itu udah melakukan medical check up kepada santriwati atau santri putranya gitu kan ya. Di si santrinya itu dicek gitu kayak tekanan darahnya, berat badannya, tinggi badannya, suhunya, nadinya, nafasnya gitu dicek. Banyak terus banget ya. Iya gitu. Terus ditanya juga kan sebelumnya punya riwayat penyakit nggak gitu. Terus di keluarga ada penyakit bawaan nggak, apa kayak gimana gitu kan ya. Terus ada alergi nggak gitu. Jadi kita udah bisa mendeteksi dini gitu. Kalau misalkan santri itu misalkan ada alergi, oke, berarti kita harus kayak gimana gitu. Iya betul. Berarti udah tahu lah stepnya ya, harus seperti apa gitu ketika kita ingin melakukan cek kesehatan bagi para santri itu sendiri ya. Baik. Itu kan kita mengecek nggak hanya mengecek doang dong. Otomatis kan butuh namanya dukungan dari luar juga kan. Ya mungkin salah satu contohnya adalah asupan makanan itu tersendiri kan bagi para santri. Nah menurut Bu Bidan, asupan makanan yang diterima oleh santri di pesantren ini di Algebra International Islamic Boarding School ini seperti apa? Apakah memenuhi gizi yang ada mungkin secara kayak 4 sehat 5 sempurnanya seperti apa itu Bu Bidan? Alhamdulillah Ustadz ya, insya Allah di sini 4 sehat 5 sempurnanya terpenuhi Ustadz. Iya, selain sehat juga makanannya enak-enak Ustadz. Iya, makanannya enak-enak, udah kayak makan di restoran gitu. Masya Allah. Saking enaknya. Saking enaknya. Iya, saking enaknya. Di sini juga kan makanannya ada sayuran, ikan, daging, buah-buahan kayak gitu. Ustadz, insya Allah itu selalu ya diperhatikan gitu Ustadz. Ya. Jadi insya Allah ya masalah gizi dan lain sebagainya
aman lah ya Bu Bidan ya. Insyaallah, Karena kan insyaallah. ya mungkin dari sebagian wali santri atau wali murid pasti ada rasa khawatir kan Iya. ketika memasukkan anaknya ke pesantren gitu. Iya, Bagaimana betul. nanti makan anak saya, bagaimana gizi anak saya seperti apa. Iya. Tapi alhamdulillah di algebra ini sangat terpenuhi ya Bu Bidan ya. Insyaallah Ustadz ya. Alhamdulillah, masya Allah. Itu kan tadi udah pengecekannya udah ya. Kemudian asupan makanannya juga udah nih. Alhamdulillah. Nah kan nggak mungkin hanya daripada asupannya saja gitu. Otomatis kan ada sesuatu yang harus dikeluarkan juga nih. Contohnya mungkin ya keringat itu sendiri. Bagaimana nih kegiatan olahraga? Nah Bu Bidan nih, kegiatan olahraga para santri ini bagaimana? Kegiatan olahraga para santri di sini alhamdulillah tiap hari ada olahraga Ustadz. Tiap hari ada olahraga? Iya, tiap hari ada olahraga. Waktunya itu habis asar. Habis asar. Jadi diusahakan gitu kan santri itu harus mengeluarkan keringat lah Ustadz. Gitu minimal olahraga sejam sehari gitu. Oh, gitu. Kayak gitu. Jadi biar sehat kayak Ustadz ya gitu. Dan juga dibimbing sama. Iya, dibimbing pastinya sama ustadz atau ustazah yang ada di sini. Jadi nggak hanya olahraga asal aja gitu enggak ya? Enggak, Ustadz. Pasti dibimbing Iya, ya. iya. Pasti dibimbing Masya juga. Allah. Jadi sangat teratur ya. Iya. Kalau misalkan dari segi kesehatan ya, Bu Bidan. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi olahraganya udah, kemudian apalagi masalah asupannya juga terpenuhi ya Bu Bidan ya. Kemudian dari segi penanganan itu sendiri juga terpenuhi juga untuk para santri ya. Kalau misalkan ada yang sakit bisa langsung ke klinik ya kan? Iya, kalau misalkan ada yang sakit bisa langsung ke klinik. Kalau misalkan nggak ada yang kayak nggak bisa ditangani di klinik gitu ya Ustadz ya. Misalkan harus ada penanganan lanjut itu bisa kita dirujukan ke rumah sakit Ciawi gitu Ustadz ya. Ya berarti alhamdulillah lah perjalanan para santri di sini dari segi kesehatan insya Allah bisa ditangani secara menyeluruh ya Bu Bidan ya. Dan perkembangannya kalau boleh tahu nih Bu Bidan nih, pasti kan banyak juga dong wali santri ya yang mungkin yang menonton acara Hajah TV ini ingin tahu kan pasti perkembangan anak saya atau perkembangan para santri ini dari awal masuk sampai sekarang, bagaimana perkembangan kesehatan para santri secara umum seperti apa Bu Bidan? Perkembangan kesehatan santri ya dari awal masuk ke sini gitu. Alhamdulillah Ustadz tidak ada yang sakit berat gitu ya. Gitu. Tidak ada yang sakit berat alhamdulillah. Masih bisa ditangani di klinik gitu. Mungkin kayak santri ngerasa yang kayak sakitnya tuh kecapean aja Ustadz. Kayak gitu. Karena mungkin kaget Bu Bidan. Nah ya bisa jadi itu Ustadz karena kaget mungkin ya karena sebelumnya kayak daring kan Ustadz. Daring depan HP, depan laptop aja kan gitu. Enggak gerakan di rumah gitu, geraknya kurang. Nah ketika di sini dihadapin kegiatan yang full Ustaz dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu kan mungkin badannya jadi kaget ya kayak gitu kecapean. Tapi mungkin lambat laun akan terbiasa ya Bu Bidan ya. Iya. Dan bagus juga pastinya kan untuk olah tubuh itu sendiri kan Bu Bidan. Iya betul gitu. Masya Allah. Apalagi di saat-saat pandemi kayak gini ya. Iya Ustaz. Terus di sini juga kan bukan hanya jasmaninya aja yang di ini gitu kan Ustaz ya. Dari rohaninya juga gitu kan, dari bangun tidur sampai mau tidur betul. Gitu kan selalu dibimbing insya Allah rohaninya sama ustadz yang udah luar biasa gitu di sini ya. Jadi ibaratnya sehatnya nggak cuma jasmani tetapi sehat rohani juga ya Bu Bidan. Iya betul Ustaz. Masya Allah. Sehat rohaninya juga gitu kan kayak baca Quran bareng gitu, sholawat bareng, zikir bareng gitu kan. Jadi jiwanya sehat bareng. Ya benar, jiwanya sehat, badannya pun kuat. Nah iya betul. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ini perbincangannya. Menarik sekali nih Bu Bidan, terima kasih banyak nih atas informasinya. Jadi apalagi terkhusus mungkin para wali santri yang ada di rumah kan pengen tahu perkembangan kesehatan atau penanganan kesehatan bagi para santri yang ada di algebra ini kan. Iya betul. Dan alhamdulillah telah terjawab. Terima kasih banyak Bu Bidan informasinya. Iya, sama-sama, ya mungkin cukup sekian kali Bu Bidannya, ini saja yang bisa kita informasikan. Akan berlanjut kepada episode berikutnya. Baik, Ibu Bidan Fitria Nur Aini, saya Muhammad Fatihul Haq mohon undur diri dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.